Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu, dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber ya. Request, Kak, tema kapan dia datang untuk menikahi saya. Oke, itu requestnya, tapi sebelum ke situ kita akan bahas dulu. Orang yang ditanyakan ini apakah ada rencana atau sudah ada rencana untuk menikahi kalian ya. Kalau iya, kira-kira waktunya kapan? Ingat ya, kita di sini hanya membaca potensi, jadi sebenarnya tidak bisa tepat gitu ya. Ini kalau waktu itu lebih ke range aja, kisaran gitu ya. Itu yang harus diingat karena pikiran orang itu dinamis, jalan hidup ke depannya ya itu juga masih dinamis gitu kan. Jadi waktu itu bisa maju dan mundur sebenarnya ya. Tapi balik lagi, ini adalah fun reading gitu. Sikapi secara bijaksana dan cerdas. Ini adalah general reading, jadi energinya kolektif, tidak mungkin akan resonate, cocok atau sesuai dengan situasi semua yang menonton ya. Tidak mungkin ya. Oke. Ya di sini aku hanya akan membacakan apa yang terlihat di sini. Itu juga belum tentu energi kalian gitu kan. Oke. Balik lagi ke pertanyaannya yang menjadi topik pembahasan kita tadi ya. Kalian bisa ikuti ini, pikirkan saja orang yang dimaksud, yang ingin kalian tanyakan itu siapa. Kemudian pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi bayangkan orangnya, kalau sudah tahu, ya bayangkan orangnya ya yang mau ditanyakan di sini, apakah mereka sudah ada niatan untuk menikahi kalian? Kalau iya, kira-kira potensinya kapan? Ingat, ini hanya membaca potensi ya. Kalau sudah, langsung pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian, lalu cek di description box di situ. Biasanya aku sediakan timestamp-nya ya. Oke. Balik lagi, ini adalah fun reading, jadi ya sekedar hiburan saja ya. Aku akan tunjukkan di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kita langsung menuju ke grup 1. Hai grup 1, buat kalian yang memilih Eight of Pentacles di sini ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini aku melihat ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aries, ada Pisces ya, ada Leo, ada Libra, ada Virgo ya. Kemudian energi Pisces cukup kuat, lalu ada Aquarius ya. Ada Taurus, ada Scorpio. Ya itu ya, Leo dan Aquarius sudah aku sebut tadi. Ya, aku pikir itu sudah cukup ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, untuk grup 1 di sini. Grup 1, kalau aku lihat di sini, kembali ke pertanyaan awal dulu ya. Sebelum menanyakan kapan, apakah mereka yang ditanyakan di sini sudah ada keinginan untuk menikahi grup 1? Aku berbicara di sini pada grup 1. Kalau aku lihat di sini perlu bersabar ya, karena di awal sebenarnya ada sih keinginan untuk menikahi grup 1 ya. Karena mereka sepertinya sudah merasa oke lah, cukup nyaman. Maksudnya apa yang diinginkan dari pasangan itu sudah ada di grup 1 gitu ya. Tapi kalau mau cari yang sempurna kan tentu tidak ada juga gitu ya. Kira-kira mereka berpikirnya ini dari sudut pandang aku ya, dan ini hanyalah fun reading, hanya general reading ya. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Tapi ini dari sudut pandang aku, mungkin mereka itu berpikirnya, oh ya udahlah, udah cukup kok gitu. Sebenarnya ada sih, walaupun mungkin awalnya belum fokus kapan ya, tapi ada gambaran sekilas, oh nggak ada masalah juga. Maksudnya udah oke, udah cocok ya. Ya tinggal diupayakan, kalau memang arahnya mau ke sana nggak apa-apa gitu. Lebih ke situ sih sekilasnya gitu ya. Karena merasa ya udah ya, maksudnya menjalani hubungan ya merasa sudah cukup cocok gitu loh ya.
merasa ya udah cukup pas gitu kan. Awalnya gitu sih kalau aku lihat di sini, dan merasa kayaknya udah ada rasa cinta dan nyaman juga gitu ya. Awalnya seperti itu ya. Walaupun di sini terlihat mereka itu seperti tidak mau buru-buru ya. Tidak mau buru-burunya ini bisa ada beberapa alasan, balik lagi ini adalah general reading ya. Pertama, bisa jadi mungkin mereka, ya ini tidak semua sih, tapi sebagian dari mereka bisa jadi adalah orang yang agak takut berkomitmen dalam pernikahan. Maksudnya bukan dalam pacaran. Kalau pacaran mereka bisa aja lama gitu ya. Tapi ketika menghadapi yang namanya pernikahan gitu ya, kata pernikahan, fase pernikahan, nah itu buat mereka beda persoalan lagi gitu loh. Kayaknya ini nggak bisa segampang itu ya langsung melangkah gitu. Mereka kayak ketika dihadapkan pada realita itu, pada fase itu, pada pintu itu, masih ada rasa ketakutan sih sebenarnya, ketakutan berkomitmen di situ gitu loh ya. Jadi itu bisa jadi alasan pertama. Kedua, bisa jadi mereka masih ingin bekerja dulu ya, memaksimalkan materinya gitu, bisa jadi ya. Itu yang kulihat di sini. Bisa juga ya memang mereka nggak mau buru-buru ya, maksudnya dijalani aja dulu, santai dulu gitu ya. Masih ingin diyakinkan dulu, maksudnya mereka masih ingin meyakinkan dirinya lagi gitu. Awalnya gitu, mungkin tipikalnya kayak gitu. Oh oke sih, pasangan gue yang ini oke gitu, udah cukup lah. Kalau memang pada akhirnya gue harus menikah sama dia ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Gue merasanya sih udah cukup oke gitu. Cuman nggak mau buru-buru aja gitu loh. Seperti itu kira-kira ya maksud aku ya, dari sudut pandang aku. Karena orang di luar sana itu macam-macam loh. Ada yang memang, ini pertama kembali ke orangnya, kedua balik lagi ada banyak faktor atau ada beberapa faktor lah. Pertama bisa jadi kembali ke orangnya, kedua bagaimana perasaan mereka ke pasangannya itu. Apakah pasangannya itu membuat mereka benar-benar ingin segera berkomitmen menikah, atau ya oke, sayang tapi belum ke arah situ gitu ya. Balik lagi nih, ada beberapa faktor sih ya yang mempengaruhi orang ingin segera menikah atau enggak. Oke. Ya awalnya aku melihat ini agak lama untuk mereka yakin gitu loh. Gue mau menikah sama grup 1 gitu. Agak lama untuk mereka yakin melangkah ke situ. Tapi sekilas pikiran ada ya. Jadi lama ini relatif sih. Kalau menurut aku ini entah ya, grup 1 dengan orang ini sudah menjalin hubungan berapa lama, karena ini general reading gitu ya. Tapi aku melihat dari pacaran yang cukup serius itu bisa jadi tahunan loh. Bisa jadi tahunan hitungannya dari pacaran yang cukup serius ya gitu. Karena mungkin orang ini waktu pacaran awal itu nggak langsung serius. Ya maksudnya bukan berarti sengaja main-main juga, cuman ini masih pacaran kok, santai aja gitu loh. Mungkin mikirnya ya udah pacaran, nggak usah jauh-jauh, jalanin aja dulu gitu. Mungkin mereka ini tipikal yang kayak gitu ya. Jadi ya udah dijalani gitu kan. Terus orangnya ya, maksudnya grup 1 ini mungkin sabar, penyayang. Terus grup 1 ini juga orang yang cukup berkomitmen gitu ya. Ketika walaupun awalnya mungkin yang ditanyakan ini kayaknya seala kadarnya, pacaran ya udah dijalani kayak gitu loh, nggak yang langsung di awal tuh excited mikirnya pernikahan, mungkin gitu. Mungkin mereka nggak kayak gitu ya. Tapi grup 1 di sini udah kayak berkomitmen di situ, memang inginnya serius, bisa jadi kayak gitu. Ya udah kan, grup 1 benar-benar serius menjalani hubungan itu, lalu kelihatan banget penyayangnya, kelihatan banget berusaha pengertian, dan menggunakan perasaan juga, melibatkan perasaan juga cukup dalam dan besar gitu ya. Benar-benar menunjukkan itikat bahwa mereka itu serius menjaga hubungan itu gitu loh ya. Lebih jelas sih arahnya kalau grup 1 di sini. Maksudnya dari pihak grup 1-nya arahnya lebih jelas gitu ya. Seperti itu. Cuman ya itu sih, kalau menunggu ke arah pernikahannya memang itu tadi yang aku bilang agak lama ya. Nah kemudian orang yang ditanyakan ini merasakan grup 1 ini ya seperti yang aku bilang tadi, orangnya kayak gitu loh. Oke lah ya, kayaknya gue udah
oke juga sama grup satu ini, gue udah cocok juga. Pada akhirnya mereka bisa merasakan itu gitu loh. Jadi mereka di saat itu kalau aku lihat baru mereka itu ada keseriusan lebih dalam menjalani hubungannya bersama grup satu. Walaupun belum berani langsung memastikan pernikahannya kapan gitu, tapi adalah ke arah situ sudah mulai ada gitu loh, ke arah pernikahan gitu loh ya. Tadi aku bilang ini bisa tahunan dari jarak mereka mulai serius menjalani hubungannya itu, pacarannya itu gitu. Bisa tahunan ya. Jadi kalau mau ditanya kapan, gini ya, nggak, karena ini juga general reading ya. Jadi lebih sulit lagi kalau mau mengatakan range-nya gitu ya. Tapi kalau soal waktu aku lebih suka berbicara di fase mana. Patokannya fase aja deh. Karena waktu itu dinamis banget dan kita juga nggak bisa bilang satu jawaban. Biasanya range atau kisaran ya. Biar gampang aku kira-kira menggambarkannya kayak gitu aja ya. Kira-kira bisa 2-3 tahun lah ya. Kalau bisa 1 tahun bahkan cepat loh. 1 tahun dari mereka mulai serius menjalani hubungannya. Mereka mungkin saja mulai merasakan keseriusan atau niatan untuk serius itu setelah pacaran atau menjalani hubungan 1 tahun. Ya, jadi mungkin saja. Kalau dihitung dari situ, ini nikahnya mereka baru berani untuk berbicara lebih detail soal pernikahan ya. Ada niatan jelas ke arah situ ya. Sebelumnya setahun menjalani hubungan bisa jadi sekilas saja. Ya, terus detailnya dan lebih pastinya mengerucut ke pernikahan, yakinnya banget ini itu ya. Dari mereka itu bisa jadi setahun kemudian. Jadi kira-kira 2 tahun mungkin dihitung dari awal menjalin hubungan ya. 2 tahun sampai 3 tahun loh bahkan ya. Jadi kalau 3 tahun itu bisa aja ya 2 tahun setelah mereka ada sekilas keseriusan. Kalau 3 tahun itu berarti kan 2 tahun dari 1 tahun mereka lebih serius menjalani hubungan gitu loh. Karena mungkin 1 tahun itu mereka ingin kayak coba menjalani aja dulu, kayak nggak mau mikir jauh-jauh sih kalau aku lihat di sini ya gitu. Oke, jadi tergantung gitu ya. Itulah gambarannya ya kira-kira ya. Jadi perlu bersabar. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Di sini aku melihat ketika di tahun kedua atau tahun ketiga grup 1 dengan orang ini menjalin hubungan atau pacaran ya, ini udah mulai nih pikirannya untuk oh ya udahlah, kasihan juga nih grup 1 ini kayaknya maksudnya dari sudut pandang aku berusaha menerjemahkan ya energi dari orang yang grup 1 tanyakan ya. Kira-kira di sini aku melihat kayak mereka lebih kayak mulai semangat atau jelas dan serius gitu loh untuk memikirkan pernikahan. Jadi ya kira-kira di sini di tahun kedua atau tahun ketiga. Tahun kedua lah ya. Tahun pertama ya, setelah 1 tahun pertama atau setelah sudah berjalan 2 tahun. Karena mungkin menikahnya tuh bisa jadi, kalau jadi itu setelah 2 tahun atau 3 tahun. Jadi tergantung kalian berada di fase mana, itu hanya gambaran juga ya. Nah di sini aku melihat mereka udah ada di fase ini, mereka udah ada niatan untuk menikahi grup 1 karena dari sudut pandang aku seperti yang aku bilang tadi, oh kasihan juga nih pasangan gue, mereka itu udah setia selama ini dan gue tahu pasti mereka itu inginnya juga segera menikah gitu loh. Belum lagi udah ditanya ya, udah didesak oleh pihak keluarga gitu kan ya, seakan-akan ini terus menjadi pembicaraan gitu loh, soal nikah ini terus menjadi pembicaraan gitu. Nah di sini karena terus distimulus ya dengan pertanyaan itu atau dengan pembahasan itu gitu ya, dengan tekanan itu gitu kan. Di sini kalau aku lihat akhirnya mereka ya udahlah sampai pada fase atau pikiran, oh ya udahlah gue nikah aja gitu ya. Oh ya udah deh gue nikah aja nih.
udahlah mulai merencanakan pernikahan di sini. Ya, kira-kira nanti nikah gimana, ya kan? Terus tinggalnya gimana? Terus kayak kalau di sini sih kalau aku lihat mereka sebenarnya sudah cukup mapan ya. Di sini udah punya pekerjaan gitu ya, udah punya penghasilan jelas gitu ya. Jadi ya paling pikirannya nikahnya kayak gimana, terus kapan gitu kan. Gimana itu maksudnya caranya gimana gitu kan, terus kira-kira butuh biaya berapa gitu. Kayaknya nggak terlalu dipikirin banget sih soal itu, karena mereka di sini santai dan secara mungkin juga secara materi udah cukup juga gitu. Yang bikin mereka kadang itu agak takut bisa jadi soal komitmen itu sih ya. Oke? Itu aja sih. Nah, di sini mulai ada pikiran, mulai ada pembahasan gitu kan. Kira-kira nanti kalau udah nikah nih, tinggalnya di mana? Terus mungkin ada pembicaraan juga kalau menjalani pernikahan itu gimana gitu. Mungkin ada pembicaraan itu. Tapi ya wajar lah ya kalau pembicaraan kayak gitu. Maksudnya menjalani pernikahan itu gimana? Itu mungkin lebih ke arah, oh nanti kita menjalani pernikahan itu gini ya. Gini itu apa ya? Misalkan salah satu contohnya tidak melibatkan orang tua ketika ada masalah gitu ya. Terus nanti tinggalnya di sini ya. Nanti aku harus kerja di tempat ini dulu. Atau mungkin juga ya mungkin gitu sih ya. Atau entah ya, maksudnya apakah mau pindah kerja atau enggak itu nggak terlalu penting juga, karena ini juga general reading ya, kita nggak membahas ke arah situ gitu kan. Tapi mungkin soal itulah, soal pekerjaan sih nggak ada masalah ya kayaknya kalau aku lihat di sini. Lebih ke mungkin karena kerjanya, jadi tinggalnya kira-kira menetapnya nih di mana itu dibicarakan gitu loh. Misalkan kerja di kota A ya udah ya menetapnya di kota A kayak gitu loh ya. Dan menjalani pernikahannya gimana itu udah jelas sih ya. Kayaknya pasti kemungkinan ya dibahas lah ya. Oke, nah itu oke. Kemudian nah ini nih. Di sini tuh ini udah usaha yang banyak ya untuk ke arah pernikahan, dari bisa jadi menyiapkan rumah ya, menyiapkan rumah di sini. Kayaknya udah dipikirkan untuk beli rumah atau nyicil rumah, DP rumah gitu ya. Ini udah jelas nih kelihatannya, atau ya membeli hal-hal yang sekiranya dibutuhkan gitu loh ketika sudah bersama, bersama dan mempersiapkan, misalkan nanti udah punya anak gitu kan, atau mau punya anak gitu. Di sini kalau aku lihat ini lebih baru ke ini ya, usaha mempersiapkan ya. Aku di sini sih sorry banget, di sini aku melihatnya belum menikahnya. Ini usahanya udah lebih pasti ya. Udah lebih pasti, lebih ke persiapan uang untuk menikah dan uang untuk beli rumah kalau aku lihat di sini. Kira-kira itulah ya persiapan pernikahan. Tapi hati-hati. Karena di saat berada di fase ini, aku melihat ada belokan ini ya. Yang membuat ini jadi tertunda lagi. Awalnya kayaknya udah di depan mata nih, komitmen pernikahan, acara gitu ya. Tapi di sini kayaknya ada sesuatu ya. Dan begitu aku buka lagi kartunya, nah ini. Aku melihat ada potensi orang lain yang menjadi pilihan. Ya, aku melihat ada potensi pilihan lain ya, ada potensi third party situation di sini kalau aku lihat ya. Oke. Jadi di saat sebenarnya sudah mengerucut nih ya usahanya, udah banyak ya kan persiapan untuk menikah ya kan, udah jelas nih, mungkin udah ada rencana menikahnya itu dalam hitungan bulan ya. Hitungan bulan itu ya macam-macam sih ya, bisa 6 bulan, 7 bulan gitu. Kayak gitu. Atau misalkan yaudah yuk tahun depan lah ya kita nikah gitu misalkan. Di kartu ini kalau aku lihat tahun depan itu kan gak harus 1 tahun ya. Tahun depan bulan apa itu mungkin gak nyampe 1 tahun gitu ya. Nah di sini kalau aku lihat ada yang mengalihkan perhatian orang ini saat di fase ini ya.
karena dia melihat pilihan lain yang membuat dia jadi dilema. Bisa jadi ya, kalau aku lihat di sini saat menuju ini menuju dan proses persiapan pernikahan ya, artinya sudah ada pembicaraan soal menikah gitu, udah jelas kita nikah gitu loh ya. Aku melihat di sini mungkin banyak sekali bisa jadi ya tantangan hubungan grup 1 dengan orang yang ditanyakan ini ya. Nggak ngerti ya, kalau aku lihat di sini kok tiba-tiba jadi banyak beban gitu loh. Pertama mungkin ada ketidakyakinan ya, entah ya, ini awalnya yakin oke lah ya, kayaknya ini emang jodoh gue gitu ya, dijalani gitu kan, terus tiba-tiba menemui banyak perbedaan gitu ya, tiba-tiba muncul banyak perbedaan gitu loh. Awalnya mungkin relatif bisa dikendalikan, kok tiba-tiba saat makin dekat ini ya, makin dekatnya juga nggak harus dekat banget sih kalau aku lihat di sini ya. Balik lagi ini general reading ya, cuman diarah ke situ, ke pernikahan itu, menuju ke langkah komitmen pernikahan itu. Aku melihat di sini tiba-tiba banyak yang tidak sepaham gitu loh antara grup 1 dengan orang yang mereka tanyakan di sini gitu ya. Mungkin saja, sorry banget, orang yang ditanyakan di sini tiba-tiba merasa nggak yakin. Mungkin ada orang lain di hatinya, di pikirannya, sorry banget ya. Ini yang aku baca kan potensi ya, tidak harus terjadi ya. Nah di situ dia mulai mikir, apa gue batalin aja? Apa gue tunda dulu? Kok gue jadi gak yakin ya? Semakin dekat ke arah sana kok gue makin gak yakin. Ini balik lagi ya, ini lebih ke persiapan materi. Mungkin belum menentukan tanggal, belum pesan gedung, mungkin belum ke arah situ sih. Tapi lebih ke materi untuk tadi acara nikah sama rumah, bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa juga ada yang udah ke persiapannya setengah matang, telur kali ya. Tapi mungkin juga udah ke arah persiapannya, jadi udah direncanakan acaranya itu mungkin udah, walaupun belum menentukan tanggal gitu. Udah lebih mengerucut lagi dan lebih matang lagi ke proses pernikahannya. Bisa jadi sebagian sudah ada yang ke situ. Nah orang ini kayaknya melihat seseorang yang lain di sini kalau aku lihat. Kayaknya sorry banget nih, maaf ya kalau pembacaan aku agak nggak mengenakan, toh ini juga belum tentu energi kalian karena di sini aku baca untuk grup 1. Tapi ya aku melihat di sini bisa jadi mereka itu punya idaman lain ya. Idaman ini yang sebenarnya nggak enak banget ya gue kalau harus baca kayak gini. Tapi ini mungkin idamannya yang dulu pernah dia inginkan atau mereka inginkan. Melihat orang ini membuat mereka ini hatinya, pilihannya justru ke arah orang itu gitu. Seperti itu. Tapi ini udah dihadapkan mereka sedang menjalani hubungan yang serius dengan grup 1 dan ini udah pembicaraan ke arah pernikahan gitu loh. Terus tiba-tiba mereka berada di persimpangan, mereka harus memilih gitu ya. Hatinya sebenarnya ingin ke sini gitu loh. Cuman dia nggak tahu bagaimana harus menyikapi ini gitu loh, karena sudah sejauh ini juga dia menjalani dengan grup 1 gitu. Di sini dia bingung kalau aku lihat ya. Ada konflik batin, third party situation gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kapan, kalau pertanyaannya kapan mereka menikahi grup 1 ya. Tadi aku bilang di fase yang tadi ya. Mungkin waktunya ya sekitar 1 tahun dari menjalani hubungan, tapi itu pun nggak langsung menikah juga dalam hitungan beberapa bulan. 1 tahun itu ada pikiran, nikahnya itu bisa jadi masih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Bukan nikahnya sih, tapi mematangkan pembahasan soal pernikahan gitu loh ya, mengerucut gitu. Niatan nikah yang lebih jelas gitu. Karena kalau aku lihat di sini
belum sampai, aku sih melihatnya belum sampai ke pernikahan, terus ada persimpangan gitu loh, ada pilihan lain gitu. Sorry banget, ada third party situation gitu ya. Jadi nanti akhirnya dia menikah sama siapa, itu terserah ya. Tapi aku melihatnya ada potensi ke arah situ. Oke, aku hanya baca sampai situ saja. Good luck buat grup 1, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita langsung ke grup 2. Oke, grup 2 buat kalian yang memiliki King of Swords. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Libra ya, ada Scorpio, Taurus, Leo, ya. Energi Aquarius cukup kuat di sini. Oke, energi Virgo juga cukup kuat dan Libra ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk energinya ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Pisces juga sih kalau aku lihat di sini ya. Sun, Moon, Rising Venus, oke. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini justru kita ke pertanyaannya, apakah mereka ada keinginan untuk menikahi grup 2? Kalau iya, kira-kira waktunya kapan ya? Ingat, kalau berbicara waktu, aku lebih suka memberikan gambaran lewat di fase mana. Karena waktu ini nggak bisa juga sih kita berbicara spesifik ya, apalagi di general reading ya. Nggak bisa, biasanya range juga sih ya, kisaran gitu. Atau di fase mana itu lebih enak menurut aku ya. Kalau aku lihat di sini, ingat ini bisa vice versa ya. Aku melihat mereka mencintai grup 2. Mereka yang ditanyakan grup 2 di sini mencintai grup 2. Punya keinginan menikah sama grup 2. Pokoknya udah sayang sama grup 2. Perasaannya besar sama grup 2. Tapi kenapa? Kok di sini seperti tertunda ya? Begitu aku buka lagi konfirmasinya, ternyata kayaknya banyak perdebatan di antara kalian ya. Maksudnya di antara grup 2 dengan orang yang mereka tanyakan ya. Banyak sekali perdebatan, konflik, ya ini akarnya lebih ke karakter ya. Dari karakter aja udah banyak sekali maksudnya PR itu bukan bermaksud untuk merubah karakter satu sama lain, tapi dari karakter itu udah banyak bentrokan gitu. Jadi udah banyak, banyak ya akhirnya jadi pekerjaan rumah di situ ya. Atau butuh effort banyak lah ya, butuh usaha banyak hanya untuk soal karakter ya, yang banyak benturannya ini, banyak konfliknya, bukan gesekan lagi tapi kebenturan sih kalau aku lihat. Ya itu baru di karakter, belum di faktor eksternalnya nih ya. Dari karakter aja udah sulit nih ya. Kalau aku lihat di sini mereka punya keinginan. Pertama, apakah mereka punya keinginan menikahi grup 2 gitu kan? Kalau aku lihat di sini mereka punya keinginan, mereka mencintai grup 2 ya, sangat mencintai ya, sudah jelas. Di sini pun aku melihat mereka itu udah berkomitmen sebenarnya dari perasaan sama grup 2 dan punya niatan menikah memang sama grup 2. Jadi udah jelas hatinya berkomitmen, tujuannya juga udah ke komitmen menikah ya. Justru perasaannya besar banget di sini. Ini kayak cinta yang besar gitu loh. Sorry banget kalau aku bandingkan sama grup 1. Grup 1 itu sebenarnya lebih ke oke, fine gitu. Oke lah, nyaman gitu. Ada rasa sayang di situ, tapi di sini kalau aku lihat rasanya itu lebih bergejolak ya. Bergejolak itu kayak cinta, desire, sayang yang udah sulit mereka kendalikan gitu ya. Jadi sebenarnya sayang sama cintanya sih ya besar ya. Yang sulit dikendalikan mungkin desire, obsesi gitu kali ya. Ya, mungkin ya karena desire-nya yang besar itu tadi kan. Jadi kayak mereka masih sulit untuk mengendalikan itu gitu. Maksudnya sulit mengendalikan itu gini. Cintanya, sukanya, perasaannya besar. Lalu mungkin bisa saja ingin mendominasi, itu juga bisa ya. Kedua, ini bukan soal mengendalikan nafsu ya. Gara-gara aku ngomong desire tadi ya. Tapi mengendalikan lebih ke mungkin bisa terlalu terobsesi, bisa jadinya posesif gitu kan. Apalagi ya, yang paling jelas aku lihat di sini adalah perasaan yang besar sampai mereka sendiri terluka gitu loh.
perasaan yang besar, keinginan memiliki yang besar, sampai mereka sendiri terluka karena keadaan ini gitu loh. Karena perasaannya didukung oleh keadaannya yang banyak bentrokan gitu loh, dan tidak siap melepaskan, akhirnya mereka sendiri terluka gitu ya. Iya, jadi kalau apakah ada keinginan untuk menikah? Iya, udah ada keinginan, udah jelas keinginannya ya, cinta banget, ingin banget memiliki, ingin bersama, ingin berkomitmen, ingin menikah. Udah jelas cinta yang tulus banget di sini ya. Perasaannya ini udah perasaan orang yang serius sih sebenarnya kalau aku lihat di sini. Jadi hatinya itu udah yakin gitu loh. Sorry banget, beda kayak grup 1. Grup 1 tuh belum benar-benar yakin dan belum benar-benar nancep gitu loh. Lebih ke oke, segalanya terkendali kayak gitu. Dan ada rasa sayang juga sebenarnya, ada gitu. Cuman ini menurut aku tuh lebih nancep gitu loh hatinya. Ya, jadi jelas kalau cuman keinginan untuk menikah, iya pasti kelihatan banget di sini iya gitu. Iya, yes banget ini ya. Tapi kapan? Nah, kapan ini? Karena kalau aku lihat di sini ada satu orang yang punya perasaan besar banget ya, ingin banget bersama, tapi orang yang lain mungkin pertama agak defensif ya, kedua mungkin dia kayak mikir-mikir dulu gitu loh. Atau jangan-jangan ini grup 1 dan grup 2 kayak kebalikan gitu ya. Yang ditanyakan grup 1 ini grup 1 grup 2 ini kayak kebalikan kalau menurut aku ya. Iya, jadi yang aku lihat sih mungkin saja mereka itu udah sangat yakin dengan grup 2, tapi grup 2-nya itu agak defensif. Karena aku melihat di sini di bottom of the deck ini ada yang defensif gitu ya, ada yang belum benar-benar terbuka. Kenapa ya? Karena kalau aku lihat orang ini ada isu soal kepercayaan ya. Mungkin mereka pernah kecewa atau mereka melihat banyak realita yang membuat mereka itu jadi kayaknya nggak yakin dengan komitmen gitu loh. Bisa jadi kayak gitu ya. Nggak harus pengalaman sendiri, bisa juga ada pengalaman sendiri, bisa juga melihat realita yang ada di lapangan yang membuat mereka itu ragu juga, termasuk sama pasangannya gitu loh, sama orang yang punya cinta yang besar di sini ke mereka gitu loh. Mereka sendiri ragu gitu loh, apa iya bisa berkomitmen selamanya gitu loh, apa iya orang ini akan setia gitu. Jadi ragu gitu loh mereka sendiri ya. Mungkin kayak ya memang nggak yakin gitu. Mungkin ada trust issue, nggak yakin dengan komitmen, tidak benar-benar, bukan berarti 100% nggak percaya sama pernikahan, tapi percayanya juga nggak 100% gitu. Terserah ya, tapi kalau aku lihat ya ini kayak kebalikan. Orang yang ditanya grup 1, kalau tidak, ingat ya energi bisa vice versa ya. Aku melihat kayak orang yang ditanya grup 1 itu di sini energinya. Ya, dan grup 2 ini kalau aku lihat energinya itu karakternya kayak grup 1 gitu. Grup 1 mempertanyakan seseorang gitu ya. Seseorang itu energinya ada di sini. Grup 1 sendiri, aku lihat energinya ada di sini. Orang yang justru udah punya perasaan yang besar, sayang, cinta, ya yakin banget gitu. Tapi pasangannya atau calonnya ini itu kayak punya trust issue, atau kayak nggak begitu yakin sama pernikahan gitu loh. Karena tadi juga aku membicarakan ini di grup 1 gitu loh. Ada yang seperti itu, ada yang bentar-bentar, kalau pacaran sih oke, tapi kalau menikah ini kayak dia punya ketakutan besar gitu loh. Kayak lumayan nervous banget. Nervousnya itu kayak nggak tahu dia mungkin apakah melihat pernikahan sebagai penjara atau gimana gitu ya. Nggak tahu juga, atau mungkin merasa ini lebih complicated gitu loh. Karena kalau pacaran ya udah gitu loh ya. Mereka bisa aja pacaran lama gitu ya. Walaupun mereka bilang kalau pacaran sih oke lah ya, kalau nggak cocok ya udah tinggal jalan masing-masing kan, nggak ribet gitu loh.
Walaupun bisa juga mereka pacaran lama gitu loh. Tapi kalau menikah ini di pikiran mereka kayaknya nggak sesimpel itu gitu loh. Ya, aku melihat ada energi itu di sini gitu ya. Orang ini iya banyak layernya ya. Orang ini cukup tertutup sebenarnya. Jadi mungkin saja orang ini kalau aku baca bisa jadi grup 2 ya. Orang yang grup 2 tanyakan itu adalah orang yang sebenarnya ya ini udah punya keinginan menikah sama grup 2 gitu. Udah yakin banget mau menikah sama grup 2. Ingat, ini bisa vice versa ya, energi yang aku baca gitu ya. Vice versa seperti apa penjelasannya ada di description box, oke? Ya, intinya itu ya. Ini aku melihat penundaan ke arah pernikahan. Dan aku melihat di sini ada proses putus dulu gitu loh. Sempat putus, sempat off gitu. Ya. Ada loh orang yang ketika dihadapkan sama pembicaraan soal pernikahan, mereka itu ketakutan. Ada orang yang kayak gitu. Aku melihat orang ini punya isu kayak gitu loh. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga ya, karena ya gimana ya, ya kita nggak bisa memaksakan orang lah ya. Ya masa orang belum siap menikah mau dipaksakan menikah gitu kan. Orang belum mau menikah dipaksakan mau menikah, kan nggak bisa juga ya. Tapi aku melihat dia punya itu. Kalau benar orang ini punya seperti itu, pasangannya ini harus pengertian, bukan mendorong, menekan, memojokkan, kayak mengejar komitmen dan mengejar pernikahan, bukan. Tapi harus paham gitu loh isunya. Ini dia punya trust issue gitu loh. Jadi paham bagaimana menyikapi itu. Berarti berusaha menanamkan kepercayaan sama orang ini. Buat orang ini tuh nyaman bahwa aman loh hubungan ini, aman loh kita bersama, aman loh kita untuk menjalin hubungan, aman loh untuk sampai kita menikah juga aman gitu loh. Tapi itu harus diberi pembuktian ya. Maksudnya gini, orang kayak gini itu udah nggak mempan dengan kata-kata dan janji, nggak mempan. Orang kayak gini itu harus dibuktikan atau diberi pengertian lewat sikap dan perbuatan. Nggak bisa lewat kata-kata orang ini, karena mereka sendiri udah defensif orangnya gitu loh ya. Untuk mengubah mindset mereka dan pemikiran mereka itu harus ditunjukkan sikap dan perbuatannya kalau benar mau menikah banget sama orang ini loh ya. Itu yang kulihat di sini gitu. Jadi coba beri pengertian lewat tindakan sih. Coba beri pengertian, bukan tekanan. Itu intinya gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat penundaan tersebut padahal ini udah cinta, udah sayang banget gitu kan. Ya, begitulah ya. Dan orang ini itu gini ya, ini bisa jadi ini adalah grup 2 dan orang yang aku bilang punya perasaan yang besar ini adalah orang yang ditanyakan oleh grup 2. Nah, orang ini yang ditanyakan ini akhirnya merasa capek gitu loh. Dia udah punya perasaan yang besar, hubungannya punya keinginan menikah tapi kok nggak jadi gitu loh ya. Tertunda, terancam gitu. Padahal udah ingin banget nih, udah yakin gue mau nikah nih gitu ya. Terus tiba-tiba ini ada yang mundur gitu ya. Terus ada yang nggak berjalan sesuai harapan. Ya pokoknya ada hambatan lah ya. Akhirnya bukan tidak mungkin ada perpisahan di sini sebelum menikah. Nah, orang ini jadi capek sendiri gitu loh menghadapi perasaannya, karena dia sudah berharap banget. Semakin besar harapan, semakin dalam juga rasa kecewa itu. Ya kan, itu udah jelas ya. Makin besar harapan seseorang, makin dalam juga kekecewaan yang mungkin aja terjadi pada orang tersebut. Nah, itu yang aku lihat di sini. Mereka kecewa banget karena wah, gue udah berharap banget, gue merasa orang ini adalah jodoh gue gitu loh. Orang yang benar-benar gue inginkan. Terus aduh, gue udah yakin, gue udah siap. Ini padahal kalau dia oke, kita udah aja lanjut langsung ya. Maksudnya udah langsung nikah gitu loh, gak usah nunggu lama-lama gitu loh. Tapi hubungan ini gak berjalan baik gitu ya. Akhirnya yang tadinya kayaknya bisa lah cuman beberapa langkah lagi, kok tiba-tiba jauh gitu loh. Jauh dari harapan itu, jauh dari keinginan itu gitu loh. Kayaknya jadi jauh posisinya dengan apa yang dia inginkan itu jadi makin menjauh gitu ya.
Akhirnya ini bisa saja mereka kontemplasi, menarik diri gitu kan. Nah di saat itu orang yang ditanyakan ini tuh masih ingin menikah sama grup 2 kalau aku lihat. Mereka tuh masih menyimpan perasaannya, menyimpan grup 2 ya, perasaannya terhadap grup 2, cintanya grup 2 sendiri itu disimpan di hatinya, kayak masih sulit tergantikan gitu loh. Dan mereka masih berusaha untuk rekonsiliasi di sini ya. Dan kalaupun mereka mencoba move on, mencoba menjalin sama yang lain, itu kayaknya masih sulit gitu loh, karena mereka udah stuck sama orang ini gitu. Jadi sulit, nggak ada yang membuat mereka itu merasa benar-benar puas, merasa benar-benar ingin menikah seperti yang dilakukan orang ini terhadap mereka gitu. Yang aku lihat di sini itu. Jadi yang ada mereka ketika menyadari realita itu, mereka terluka lagi gitu loh. Gitulah intinya, rasanya sakit gitu loh. Sakit kayak ikut ngerasain aja, tapi saat aku baca kan aku berusaha channeling energinya ya. Jadi kira-kira itu gitu loh. Ketika menyadari, oh kenapa sih kok ini kayaknya lucu banget ya. Ini kayak lagu yang akhir-akhir ini kayak sering aku dengar gitu ya. Ya lagunya sering aku dengar ya. Iya kayaknya gitu ya. Jadi mungkin gambarannya ketika mereka sama orang lain, gambarannya itu ya orang ini gitu loh, grup 2 ini gitu. Ketika mereka berbicara sama orang lain, orang itu sebenarnya orang baik, orang yang oke, sudah cocok menjadi pasangan, sudah cocok diajak nikah, pokoknya udah oke. Kayaknya sebenarnya bisa dibilang cukup ideal gitu. Tapi kenapa ketika melihat orang itu yang ada malah flashback ya, di pikirannya itu adalah gambaran bersama grup 2 gitu loh, bersama ini gitu. Kenapa gitu loh? Setiap bertemu orang lain, melihat sosoknya, berbicara, menjalin hubungan sama mereka, melihat matanya, kok jadi yang ada itu malah kilasan bersama yang di sini gitu loh. Kenapa gitu? Itu yang membuat dia terluka gitu. Menyadari itu dia makin terluka gitu loh. Kenapa kok gue nggak bisa move on gitu loh dari dia? Kenapa gitu loh? Ya gitu sih intinya kalau aku lihat di sini ya gitu ya. Ya itu. Jadi kalau aku lihat di sini gimana ya? Kalau mau ditanya kapan? Oh gini. Kalau orang ini adalah grup 2 dan grup 2 bertanya kapan mereka menikahi grup 2, ini tergantung grup 2 gitu loh. Karena di sini jawabannya tergantung grup 2. Kalau aku lihat dari perjalanannya itu mereka sudah oke, tergantung grup 2. Kalau grup 2, kalau ini adalah energi grup 2 ya. Tetapi kalau aku bilang tadi vice versa, karena ini general reading juga ya. Kalau vice versa, yang orang yang ditanyakan, vice versa lah ya. Jadi apakah ini yang ditanyakan grup 2? Ya berarti tergantung orang ini gitu. Jadi nah itu bingung kan aku jadinya. Kalau aku lihat sini kemungkinan grup 2 kayak iseng-iseng tanya kapan dia menikahi gue gitu ya. Kapan dia atau mereka menikahi grup 2. Tergantung grup 2 gitu. Tapi kalau di sini grup 2 itu posisinya yang ini, orang yang ditanyakan adalah yang ini, ya memang tergantung orangnya sih. Cuman aku nggak melihat waktunya di sini ya. Aku nggak melihat pasnya waktunya tuh kapan, nggak melihat. Karena ini kayak tergantung gitu loh. Apalagi ini juga general reading. Aku melihat kuncinya kapan itu ada di orang ini. Udah, pokoknya ada di orang ini. Ya ini tinggal komunikasi aja. Karena ini kayaknya mereka juga punya masalah komunikasi gitu loh. Berharap dia duluan yang ngomong, nanti oke lah gue akan membicarakan pernikahan itu gitu. Tapi ketika berharap mereka gak ngomong gitu loh. Mereka belum mendekat, keadaannya juga masih buruk gitu. Tapi bukan berarti mereka gak mau ya. Jadi ini masalah komunikasi, masalah saling tunggu-menunggu, masalah trust issue, masalah momentum yang berbeda. Aduh, ya kayak gitulah masalahnya. Jadi kalau masalah ini belum dibahas, belum disatukan, belum dipertemukan di satu titik, ya udah nggak tahu, mungkin nggak yang ada, bisa jadi nggak, karena ada kemungkinan
ini ya berakhir kayak gitu aja, nggak ke arah pernikahan. Bisa jadi ini kayak lebih ke impian yang tidak terrealisasikan, bisa kayak gitu ya. Makanya ini tergantung lagi pada ini, dan tentunya pada semua pihak yang ada di sini. Dan yang memegang kunci itu kayaknya ini orang ini kalau aku lihat ya. Jadi itu ya, nggak bisa dipaksakan kapan, nggak bisa, karena perjalanannya seperti itu. Jawabannya ya begitu, kapannya tergantung, udah nggak bisa disebutkan waktunya gitu. Bukan tidak mungkin ini tidak terjadi juga loh. Akhirnya tidak terjadi, hanya jadi keinginan yang sempat menjadi keinginan terbesarnya lalu terbang begitu aja. Bisa seperti itu kembali ya. Tapi sebenarnya masih ada potensi sih. Kalau mau loh ya, kalau bisa bertemu dalam komunikasi itu sebenarnya masih bisa menikah gitu loh. Ini cuma tinggal ngomongin tanggal, tapi masalah karakter ini juga susah sih ya. Ya sih, jadi kalau aku lihat ya itu yang bisa aku lihat di sini ya. Tergantung lah ya, tapi ya potensi itu masih ada ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik gitu aja ya. Kita langsung ke grup 3. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih Nine of Swords. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ada Libra, ada Aquarius ya, ada Gemini, ada Pisces, ada Virgo, ada Sagittarius. Oke, aku pikir itu cukup ya. Ada Capricorn. Ya, ada Aries ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 3. Apakah mereka ada pikiran atau keinginan untuk menikahi? Grup 3, gini. Aku melihat di sini ini adalah orang yang jiwanya bebas. Ya, mereka ingat ya, ini bisa vice versa, oke? Jadi kalian bisa sesuaikan lah ya dengan situasi kalian ya. Ini energi siapa kira-kira ya? Tapi ini juga belum tentu resonate ya. Aku hanya membacakan grup 3 yang ada di sini ya. Aku melihat orang ini jiwanya bebas. Orang ini itu kayak masih menikmati kebebasannya, menikmati hidupnya ya. Masih kelihatan kayak sulit terikat sih kalau aku lihat di sini. Menikmati hidupnya, apa yang mereka kerjakan gitu. Di sini kayak energi yang masih belum bisa mengikatkan diri gitu dalam sebuah komitmen ya. Tapi mereka sayang, mereka cinta. Di sini terlihat ada soul connection ya, ada koneksi emosional ya, secara emosi dapat lah sebenarnya. Koneksinya kuat juga gitu ya. Gini, mereka kelihatannya di sini mereka ya memang kayak belum bisa dipaksa, ya nggak bisa lah. Kalau dipaksa itu nggak bisa. Tapi aku melihat di sini mereka belum bisa terikat. Maksudnya terikat dalam sebuah komitmen pernikahan ya. Komit di situ dalam sebuah pernikahan itu mereka di sini kalau masih fasenya di sini itu belum bisa gitu. Belum bisa terikat di situ. Tapi bukan berarti mereka ini nggak cinta atau mereka sengaja main-main. Sebenarnya nggak juga sih, karena kalau aku lihat di sini gimana ya, ini kayaknya dua hal yang berbeda gitu loh. Bukan berarti mereka, kalau aku bilang mereka belum bisa terikat lalu mereka di sini energinya player ya. Kayaknya bukan itu. Maksudnya ini kayaknya dua hal yang berbeda gitu. Mereka sendiri mungkin ya kayak gitu, butuh proses aja. Kalau harus terikat dalam sebuah komitmen pernikahan itu mereka butuh proses. Dan itu gak bisa dipaksakan gitu ya. Tapi mereka cinta, sayang, ketulusan cinta aku lihat lah intinya di sini ya. Koneksi itu terjalin aja begitu ya. Ada soul connection di situ ya. Terjalin begitu saja ya, kuat-kuat aja gitu ya. Cuman antara perasaan, soul connection,
dengan kesiapan untuk berkomitmen dan terikat, di sini dua hal yang berbeda. Kalau aku lihat orang ini kayak memang masih butuh proses dan belajar. Itu aja sih kalau aku lihat di sini ya. Tiap orang perlu waktu yang berbeda lah untuk berproses ya. Nah, kalau aku lihat di sini mereka itu mungkin saja punya isu banyak dalam dirinya, dalam hidupnya gitu loh. Dan mungkin ini yang menjadi alasan kenapa mereka masih di energi ini. Page of Wands, energi belum bisa terikat, belum bisa berkomitmen. Daripada gue ngecewain lo, daripada gue mengecewakan lo gitu ya, mending jangan deh gitu. Oke, aku kayak dapet pesan gini, oke, gue cinta sama lo, gue sayang sama lo, cuman untuk terikat belum gitu ya. Sorry banget kalau misalkan gue belum sesuai harapan lo, jadi gue berharap yang terbaik buat lo aja gitu. Mereka bisa seperti itu, bisa jadi kalau aku lihat di sini. Tetapi bukan berarti dengan mereka melepaskan itu mereka nggak cinta. Karena kalau aku lihat di sini ya cinta itu ada, soul connection itu ada. Tapi ya bukan salah kamu, hanya aku aja yang nggak siap gitu loh. Dan aku nggak mau kamu nunggu gitu. Kalau memang kamu maunya menikah, untuk saat ini berarti bukan sama aku ya, yang terbaik buat kamu aja, kayak gitu loh bahasanya. Iya ya, aku melihatnya di sini kayak energi yang punya isu banyak dalam dirinya. Kenapa kok dia masih di fase itu? Dia masih takut juga gitu. Kayak di sini banyak hal yang harus dia bereskan dalam dirinya gitu loh. Dan dia nggak mau memaksakan diri daripada itu jadi bencana ke depannya gitu. Jadi cara orang mencintai itu macam-macam ya, gitu ya. Kayak gitu sih. Dia cinta sama grup 3, tapi dia sendiri tuh dia merasa dirinya tuh masih berantakan di dalam ya, di dalam dirinya tuh masih berantakan gitu loh. Dia takutnya nggak bisa aja bertanggung jawab atau nggak bisa kayak nggak bisa sesuai harapan aja nanti kalau dipaksakan gitu loh ya. Ini kayak lagu ya, lagunya Maroon 5, apa ya waktu itu judulnya. Pokoknya lagunya tuh kayaknya menceritakan soal apa ya, dia kayak belum bisa, dia takut gitu loh, dia belum bisa menjaga anak orang gitu loh. Maksudnya orang yang akan dia nikahi gitu loh, dia takut belum bisa menjaga gitu nantinya gitu loh. Dia belum bisa membawa kepastian itu, takut aja gitu loh. Dia harus memberanikan diri mengajak seseorang nih ke dalam sebuah pernikahan. Dia takut dia belum mampu gitu loh ya, belum mampu untuk bertanggung jawab di situ. Pokoknya dia kayak punya isu dalam dirinya. Dia belum percaya diri sih. Ini bukan soal keuangan aja, tapi soal proses dalam dirinya kalau aku lihat ya. Kalau keuangan itu variasi lah. Maksudnya macam-macam lah ya. Di sini kan general reading, mungkin bisa saja ada masalah keuangan juga. Bisa juga ini masalah utamanya tuh bukan keuangan aja. Kayaknya dalam dirinya aja yang masih merasa belum sampai ke titik itu gitu loh ya, masih berantakan banget, kayak masih takut gitu loh, nggak bisa membawa beban ini gitu loh, kayak gitu sih. Ya Oke guys, grup 3 ya, aku coba cari lagi lagunya Maroon 5, judulnya Good Night ya, Good Night ya. Coba deh lihat liriknya, ada persamaan. Kayaknya energinya orang yang ditanyakan ini itu ada di lirik itu juga gitu. Jadi ada liriknya yang menggambarkan energi atau perasaan orang ini gitu sih kalau aku lihat gitu ya. Jadi ya gitu kira-kira ya. Ada lirik yang kira-kira bilang gini, saya tidak bisa memikul beban dunia yang berat gitu ya. Aku tidak bisa membawa beban dunia yang berat. Mungkin orang ini merasa ketika menikah dia kayaknya merasa
Mungkin dia melihat pernikahan itu beban kali ya, bisa juga kayak gitu. Dan mungkin juga kalau mereka ini pria ya, mereka melihat iya saat menikah itu kayak menambah beban karena mereka kayak merasa harus bertanggung jawab untuk orang lain juga gitu loh, untuk pasangannya, untuk anaknya kalau nanti punya anak gitu. Jadi mereka bawa diri mereka sendiri aja masih belum jelas gitu. Mungkin mereka kayak ada pikiran seperti itu gitu loh. Di sini mereka kayak merasa dirinya aja masih complicated gitu loh. Bagaimana mereka harus dihadapkan pada tanggung jawab besar itu gitu loh. Apa nggak semakin berat tampaknya dunia itu buat mereka gitu ya, beban itu gitu loh. Ya kira-kira ada gambaran seperti itu ya. Ingat, ini juga tidak harus resonate untuk semuanya ya. Oke, nah aku melihat di sini orang ini butuh proses aja sih, masih perlu proses gitu loh. Mungkin ada fase dimana mereka kayak menjauh, itu bisa jadi menarik diri begitu berbicara soal pernikahan, begitu mereka menangkap pasangannya ini inginnya menikah gitu loh, dan mereka takut, mereka ini loh, aku melihat mereka kayak merasa masih kacau balau gitu ya. Di sini mereka mungkin mulai mundur teratur dan lama-lama akhirnya menjauh terus menghilang gitu. Bisa jadi kayak gitu. Benar nggak sih kira-kira kayak gitu? Apalagi yang dipilih di sini Nine of Swords gitu ya. Benarkah seperti itu? Kalau tidak ya ini bukan untuk kalian ya, berarti ya grup 3 ini gitu. Karena aku melihat di sini energi grup 3 seperti itu gitu ya. Jadi oke, mereka menarik diri, tapi sebenarnya cinta itu masih ada, harapan itu masih ada, keinginan itu masih ada gitu loh. Dalam itu ya, dalam pelarian itu ya, mereka kayaknya ya begitu dihadapkan pada realita atau tekanan itu mereka tipikal yang kabur deh kayaknya ya, mereka tipikal yang seperti itu gitu. Itu ya. Nah, orang kayak gini harus diwaspadai loh. Maksudnya kalau mereka masih di fase itu, mending jangan dulu sih memang. Karena bayangkan dalam pernikahan, sudah menikah nih ya, belum menikah aja udah biasa kabur kayak gitu, apalagi saat udah menikah gitu kan. Begitu dihadapkan pada suatu problem, suatu masalah, mereka kayak nggak biasa berada dalam tekanan. Tiap ada tekanan mereka tuh selalu kabur, selalu pergi, kayak lari dari kenyataan. Padahal kan nggak bisa ya, lari dari kenyataan, lari dari masalah itu nggak bisa. Menghindari masalah iya, tapi lari dari masalah itu nggak bisa. Menghindari itu artinya itu belum terjadi kan. Kalau itu sudah terjadi, itu sudah ada realitanya, itu nggak bisa dihindari. Ya dihadapi, mau dihindari itu akan ngejar terus gitu loh. Sama kayak ini, kalau aku lihat begitu mereka lari, itu kayak mengejar mereka terus. Maksudnya mengejar itu gini, mereka masih punya perasaan di situ, mereka masih punya keinginan di situ, tapi mereka takut aja. Lalu mereka lari. Dalam pelarian itu mereka masih terbayang-bayang dengan keinginan dan dengan perasaannya itu. Jadi mereka sendiri kayak, ini orang masih parah sih kalau menurut aku ya. Maksudnya masih dia belum beres gitu loh, banyak belum beresnya dalam dirinya gitu. Jadi memang jangan dipaksakan sih, karena itu berat banget ya. Ketika menikah pasti ada hal-hal, banyak tanggung jawab yang harus dihadapi gitu. Dan orang ini masih tipikal yang takut sama tanggung jawab gitu. Ya bayangkan aja ketika disodori tanggung jawab, mereka bisa kabur, nggak tahu kemana. Dan itu sudah berada dalam pernikahan. Bayangkan, misalkan sudah punya anak atau akan punya anak, lalu tiba-tiba pergi dan kabur, menghilang begitu aja. Udah punya anak terus menghilang begitu aja, kan pasti repot gitu loh ya. Jadi memang jangan dipaksakan gitu, nggak bagus juga sih ya. Pilihannya ada 2. Tunggu orang ini berproses ya, berproses di sini, tunggu mereka berproses, atau ya udah cari yang lain gitu. Pilihannya ada 2 memang, tunggu atau udah cari yang lain, move on aja gitu. Karena dipaksakan itu, waduh, sorry banget. Kalau memaksakan sama orang yang belum siap kayak gitu malah jadi bencana. Itu harus diwaspadai ya. Oke, nah aku melihat orang ini sih sebenarnya butuh proses aja. Ya semua orang butuh proses lah ya.
mereka perlu belajar ya, mungkin dalam pelariannya itu mereka banyak mikir, karena aku melihat di sini masih ada potensi rekonsiliasi ya, potensi untuk kembali ya. Jadi setelah mereka mikir, mereka berproses, bertransformasi ya. Tahu nggak yang menjadi trigger mereka untuk bertransformasi itu apa? Cinta di sini sebenarnya, rasa sayang, rasa cinta. Oh, setelah pergi itu seperti yang aku bilang tadi gitu loh, mereka sebenarnya masih merasakan cinta itu gitu loh. Oh, gue cinta sama dia gitu. Aku nggak yakin deh orang ini ketika mereka tahu, misalkan ya, contoh ya, misalkan orang ini adalah yang grup 3 tanyakan ya. Kemudian ketika orang ini pergi, terus orang ini tuh entah bagaimana itu dapat kabar bahwa grup 3 udah mau menikah sama orang lain. Aku juga gak yakin loh orang ini sesiap itu. Bisa saja mereka down lagi, tumbang, atau gak jelas lagi, berantakan lagi. Memang yang bisa menyelamatkan orang ini ya sebenarnya orang ini sendiri gitu loh. Karena gimana ya, karena kalau mereka aja selalu takut sama pembelajaran, selalu takut sama tanggung jawab, selalu takut sama realita, dan selalu pergi dari kenyataan, ya mereka nggak akan beres juga sih sebenarnya. Iya nggak? Gitu ya, maksudnya itu nggak menyelamatkan mereka gitu loh. Mereka tetap harus berproses dan menjalani proses mental itu gitu loh ya. Itu sih ya. Jadi ya mungkin awalnya aja ya, karena mereka takut sama tanggung jawab dan selalu kebiasaan untuk lari, bisa seperti itu. Tapi begitu mereka mendengar kabar orang yang dicintainya ini akan menikah sama orang lain, nah di situ mereka berantakan lagi bisa-bisa gitu ya. Jadi ya, wah, orang kayak gini banyak banget PR-nya sebelum menikah, banyak banget PR dalam dirinya sebelum menikah gitu ya. Karena balik lagi ini masih di page of wands gitu ya, biarkan mereka berproses dulu ya. Dari page nanti mungkin mereka berproses jadi prince of wands gitu ya, baru nanti akan berproses lagi gitu. Oke, masih banyak prosesnya gitu ya. Iya sih, jadi kalau aku lihat di sini masih ada potensi rekonsiliasi ya di bottom of the deck-nya, ada potensi kembali gitu ya. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, trigger untuk mereka kembali ya, berproses dulu baru kembali gitu ya. Itu mereka masih sayang, masih cinta ya, dan semakin mereka lari, gimana ya, mereka kayak harus menemui dilema dulu gitu loh di sini kalau aku lihat ya. Pertama, mereka lari, mereka kayak menyiksa dirinya, merindukan seseorang yang masih mereka cintai. Di situ ada soul connection ya kan. Tapi kalau mereka kembali, mereka takut sama tanggung jawab itu, mereka takut sama tekanan itu, mereka takut sama realita itu. Intinya dalam diri mereka itu masih banyak hal, isu yang harus dibereskan. Terutama berani menghadapi kenyataan, berani mengambil tanggung jawab, berani punya perasaan, berani memilih, berani ambil resiko. Itu sih, mereka perlu berproses di situ, oke? Nah, dilema itu mereka akan tersiksa sendiri, tapi di balik penyiksaan itu, penyiksaan batin itu kan kalau kayak kartu, kayak the death ya, itu painful ya, tersiksa, sakit. Tapi itu bisa membawa perubahan besar banget. Setelah sudah melalui itu ya, berproses di situ. Lamanya itu berapa ya, durasinya berapa lama itu kembali ke masing-masing orang gitu ya. Ya pokoknya di sini aku melihat mereka kayak dihadapkan belajar, bangkit, atau lo terus kayak gitu terseok-seok terus di situ ya, terjebak terus di kubangan itu gitu loh. Pilihannya itu, mereka mau nangis, tersiksa, mau mengadu, mau teriak-teriak, itu nggak akan membuat mereka sembuh dari rasa sakitnya, nggak akan membuat masalah mereka langsung diangkat, enggak gitu loh. Yang membuat itu adalah diri mereka sendiri, bagaimana mereka mau melihat kenyataan, mereka mau menata mindsetnya, lalu mereka bangkit gitu loh. Mereka nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan terus berlari dari kenyataan, itu nggak bisa gitu. Mereka malah menghilangkan kesempatan yang banyak gitu. Harus merelakan banyak kesempatan yang nanti mungkin kan mereka sesali sendiri. Andaikan waktu bisa diulang, ya udah nggak bisa gitu
Ya itu yang harus dipelajari akhirnya, ya kan. Semakin dia membuat pikirannya rumit gitu ya, bukannya tambah smart, tapi pikirannya tuh jadi kayak benang kusut gitu loh. Coba deh kalau orang ini perlu ke psikolog deh. Kali aja mereka butuh perspektif, butuh ditata. Kayaknya ada hal dalam dirinya yang bengkok, harus diluruskan gitu loh. Dalam dirinya, ya itulah ya. Bisa jadi ya, coba aja ngobrol sama psikolog gitu. Itu ya, kalau aku lihat seperti itu. Jadi semakin mereka bikin pikirannya ini kayak benang kusut, ya udah, mereka akan kehilangan banyak hal, mereka akan menyesali sendiri, dan kalau mereka nggak mau belajar di situ, ya mereka kan terus terpuruk aja, waktu terus berjalan dan mereka masih terus terpuruk dan sakit di situ. Yang bisa menyelamatkan diri mereka hanya mereka sendiri lewat pikirannya. Udah itu sih. Jadi ini ya triggernya itu ya, ketika mereka dihadapkan dilema itu tadi ya. Dan di situ kalau aku lihat ya sedih ya, di sini sedih, kontemplasi, Virgo Sun Moon Rising Venus, sakit, mereka perlu belajar ya, terus akhirnya mengambil sikap, mengambil tindakan gitu ya. Baru di sini kalau sudah selesai dengan proses ini, mereka sudah bangkit, mereka udah belajar, udah paham pembelajarannya, udah berani ya kan. Baru di sini mereka bisa kembali ya, rekonsiliasi gitu. Jadi ini waktunya itu bisa lama dan masing-masing orang beda-beda ya. Lama itu macam-macam ya. Tepatnya berapa lama ya itu kembali ke masing-masing orang. Tapi kalau melihat dari page ini, tapi tergantung juga sih. Mungkin awalnya page ya. Tapi kalau orang ini progresif, cepat belajar, bisa aja nggak lama sih sebenarnya. Tapi kalau melihat dari kayak gini, kalau yang seperti yang aku sebutkan tadi itu bisa lama banget gitu. Tapi balik lagi, nggak semua orang seperti itu. Bisa aja nanti mereka cepat belajar di fase tertentu. Jadi ya mungkin relatif nggak lama juga. Relatif nggak lama itu berapa lama ya? Ya relatif lah ya. Nggak bisa bilang tepatnya berapa. Tapi itu fasenya. Di fase itu waktunya. Oke? Karena kalau ngomongin waktu, lebih baik patokannya fase. Karena ya kita nggak bisa nentuin waktu juga di sini kan. Ini hanya baca potensi, bukan vonis ya. Oke, agak lama memang tertundanya untuk mereka akhirnya buat langkah kembali. Apakah kesempatan itu masih ada ya? Dilihat aja nanti. Maksudnya ini aku ngomong sama mereka yang galau di sini loh ya. Maksudnya galau yang di energi ini gitu ya. Apakah masih ada kesempatan jika kembali? Dilihat aja nanti. Tapi ya apapun yang terjadi tuh jadi pembelajaran ya, enak nggak enak gitu. Tapi hati-hati loh ya, maksudnya iya memang life is a game ya, tapi nggak kayak games juga yang bisa diulang-ulang gitu loh ya. Ketika itu sudah dilewatkan, belum tentu masih ada kesempatan untuk kembali gitu. Belum tentu. Iya, karena waktu nggak bisa diputar balik kan. Jadi ya udah, apa yang terlewatkan ya terlewatkan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Apakah akan muncul lagi di depan? Entah gitu ya. Tapi ya walaupun life is a game gitu, tapi ya hati-hati juga, karena kan kita nggak kayak main games juga yang bisa diulang-ulang lagi gitu. Waktu berlalu ya mungkin kesempatan itu juga akan berlalu gitu. Oke, jadi ya waspadalah ya. Maksudnya gini, boleh ya santai gitu ya, nggak usah santai ya. Gimana ya? Ya balance lah ya. Maksudnya santai ya santai, tapi ya harus konsekuen juga ya. Artinya kalau udah memilih melewatkan itu ya berarti harus berbesar hati ketika itu sudah tidak muncul lagi di depan gitu. Harus bisa menerima, itu kan konsekuensi gitu. Tapi kalau nggak siap, ya ini ya, jangan terus, ya semua orang memang butuh proses sih, tapi ya jangan berlama-lama di sini ya, berarti gitu. Kembali sama orangnya sih. Ya jadi maksudnya maksudnya jangan terlalu menyesali hidup, ya betul gitu. Tetapi
juga jangan terus-terusan lari dari kenyataan lalu menyesali. Kalau udah lari dan udah melepaskan, ya udah, sesal sih sesal, tapi ya jangan disesali terus karena nggak akan bisa mengembalikan juga gitu. Jadi ketika ada kesempatan, selagi sadar ya dipergunakan sebaik mungkin gitu ya. Jadi ya maksudnya balance itu kayak gitu ya. Kalau memang itu berarti, manfaatkan kesempatan yang ada. Tapi kalau itu memang harus dilepaskan, itu bukan untuk kita, ya biar kita juga lebih bahagia, ya siap juga untuk berbesar hati lah, ya udah relax. Mungkin itu memang bukan jalannya kayak gitu. Jadi kapan santai, kapan benar-benar serius atau serius memanfaatkan kesempatan yang ada sih. Jadi menghargai kesempatan yang ada gitu ya. Itu sih maksudnya balance di sini, seimbang di sini. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Jadi apakah ada keinginan menikah? Aduh, orang ini masih complicated banget. Cinta iya, tapi keinginan menikah dia belum jelas gitu. Dan prosesnya lama, ini hitungannya tahunan untuk sampai oh iya gitu dia punya keinginan itu. Tapi kalau cinta itu nggak usah diragukan ya kalau aku lihat di sini, oke?